Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3 bertemu bersama Hendarto Story. Semoga saat menonton video pembelajaran ini, teman-teman berada dalam keadaan sehat-sehat saja dan semangat terus untuk belajar. Baiklah teman-teman, sekarang kita tiba di subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan. Kita harus menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasannya di subtema 3, yaitu kelas 3, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Ayo mencoba. Bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. 2. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. 3. Masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. 4. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibit pot untuk memudahkan penyiraman. 5. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. 6. Siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Ayo berlatih. Buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Nomor 1. Batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Benar. Nomor 2. Pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Ya, benar. Kita centang benar. Berikutnya 3. Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Salah. 4. Campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Salah juga. Nomor 5. Media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Ya, benar. 6. Kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Benar. 7. Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Salah. 8. Sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Benar. Ayo menulis. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Ayo mengamati. Di sekolah, Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama
garis bilangan di bawah ini. Perhatikan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada bilangan di bawah ini. Huruf S angkanya adalah 1. Huruf L angkanya adalah 3. Huruf R angkanya adalah 5. Huruf I angkanya adalah 8. Huruf H angkanya adalah 10. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu panjang, pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Perhatikan gambarnya. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih berada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Perhatikan. Jadi, tiga ditambah 2 sama dengan 5. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Dari 4 kita hitung lagi 7 ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di angka 11. Jadi dari 0 terus ke 11. Maka 4 ditambah 7 sama dengan 11. Ayo berlatih, selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Nomor 1, 5 ditambah 2. Kita bergeser dari 0 ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya, dari 5 kita bergeser 2 lagi. 1, 2 sampai di 7. Sekarang 5 ditambah 2 sama dengan 7. Berikutnya nomor 2, 3 ditambah 8. Maka kita hitung 0 dari 0, 1, 2, 3. Kemudian kita tambah 8, hitung ke kanan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dari 0 hasil akhirnya adalah 11. 3 tambah 8 sama dengan 11. Nomor 3. 4 ditambah 4, 0, dari 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah 4 lagi ke depan, 1, 2, 3, 4. Berarti dari 0, hasil akhirnya adalah 8. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nomor 4, 6 ditambah 3. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tambah 3 ke depan, ke kanan. 1, 2, 3. Hasil akhirnya adalah dari 0 menuju angka 9. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Berikutnya nomor 5.
3 ditambah 9, 0, 1, 2, 3. Kemudian 9 ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti sekarang dari 0 menuju 9. Menuju 9 tepat di angka 12. Jadi 3 ditambah 9 sama dengan 12. Ayo mengamati. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah Siti membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Perhatikan motifnya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Yaitu motif daun. Kemudian nomor 2, apa yang menarik dari motif daun yang kamu sukai? Daun yang berleku. 3, warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Warna hijau. Berikutnya, mengapa? Karena hijau warna dominan dari tumbuhan. Ayo berkreasi. Kita bantu Siti membuat motif hias tumbuhan yuk. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Silakan di kotak yang berwarna ungu ini di buku temanya di rumah teman-teman membuat motif hias tumbuhan. Terima kasih telah belajar bersama Hendarto Story. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di video pembelajaran berikutnya.